Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan juga waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ampuni kami atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Kita angkat pujian. Aku
Kita akan memuji Tuhan. Seperti aliran sungai mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Seperti aliran sungai mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yesusku mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesusku mau setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang,
Puji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami waktu dan kesempatan ini Bapa. Kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajarkan. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Hamba-Mu penuhi dengan urapan ya Bapa, urapan yang baru, urapi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap hadirat Tuhan. Serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God, puji Tuhan. Gimana kabarnya dengan Bapak Ibu? Hope you all doing well. Dan ingat satu hal, bahwa Tuhan masih tetap terus menyertai kita semua hari demi hari, di mana hari-hari yang jahat ini ya sedang di hadapan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu menyertai kita karena janjinya Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya, saudara, kita sudah berada di bulan ketiga di tahun yang baru ini, artinya di bulan ketiga, di tanggal 10 bulan ketiga, di tanggal 10 Maret 2024. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Tetapi Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia Tuhan yang masih mau memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Amin. Puji Tuhan, praise God. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasalnya yang kedua. 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan akan mengajar kita pada hari ini. Dia yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Karena hanya Tuhan yang menjadi gembala kita, guru kita yang terbaik. Amin. Dia akan mengajar kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama, dan saudara juga boleh bacakan kalau saudara sedang mengikuti Missions and Prayer House. Praise God. Puji Tuhan. Kita bacakan sama-sama dari ayatnya yang ke-8. Silakan dibaca, puji Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri, dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Amin. Oke, kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-8. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat
dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Bacakan lagi. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi saudara, ini kita sedang belajar sama-sama tentang bagaimana Lot di saat dia ada di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora, di mana Tuhan yang yang mau memusnahkan Sodom dan Gomora karena kejahatan manusia, kebejatan manusia di kota Sodom dan Gomora. Dan pada waktu itu Lot tinggal di sana di kota Sodom dan Gomora, dan dia melihat, menyaksikan ya kejahatan manusia, kekejian manusia, kenajisan manusia, kebejatan manusia di saat itu. Mereka hidup di dalam dosa, di dalam kekejian hidup manusia, ya, kefasikan manusia. Oleh sebab itu di situ dikatakan sebab orang benar ini, ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi Lot pada waktu itu tinggal di tengah-tengah orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang keji di mata Tuhan, hal-hal yang durhaka di mata Tuhan. Oleh sebab itu Lot adalah orang benar, salah satu orang yang benar yang tinggal di Sodom dan Gomora pada waktu itu. Dia tersiksa melihat dan menyaksikan ya kejahatan-kejahatan manusia di tengah-tengah Sodom dan Gomora, di kota Sodom dan Gomora. Jadi dia adalah orang benar. Lot hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu di situ dikatakan sebab orang benar ini hidup di tengah-tengah mereka. Teruskan lagi ayat yang ke-8. Dan setiap hari melihat mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang dan jahat itu. Dan setiap hari melihat, mendengar dan melihat perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lalu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi saudara, ini Lot betul-betul tersiksa di saat dia melihat, dia mendengar. Artinya dia mendengar dan melihat akan perbuatan orang-orang fasik ini. Ya, di hadapannya dia melihat, artinya dia menyaksikan. Dia mendengar, artinya dia dengar tentang mereka, kejahatan yang mereka lakukan, ya. Oleh sebab itu jiwanya tersiksa, ya. Jiwanya yang benar, yang hidup di dalam kebenaran itu tersiksa oleh karena perbuatan-perbuatan orang fasik, perbuatan-perbuatan orang jahat, ya, orang-orang yang bebal, yang tidak mau bertobat, yang orang-orang yang memandang enteng ya hukum-hukum Tuhan. Inilah orang-orang bejat, orang-orang najis, orang-orang keji di mata Tuhan. Ya, mereka pikir mereka hidup seperti itu adalah terbaik bagi mereka. Padahal itu semua adalah satu kebinasaan. Kehidupan seperti itu adalah satu kebinasaan bagi manusia, bagi umat manusia yang mau hidup bebal di mata Tuhan atau hidup di dalam kenajisan, kejahatan, kefasikan. Ya, jadi saudara, orang benar ini itulah Lot, ya. Dikatakan di situ sebab orang benar ini hidup di tengah-tengah mereka. Artinya Lot adalah orang benar yang sedang dibicarakan di dalam ayat ini. Lot adalah orang benar yang hidup di tengah-tengah orang-orang fasik di kota Sodom dan Gomora. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bacakan lagi ayat yang ke-9. Maka nyata di situ dikatakan bahwa Tuhan tahu. Bahwa Tuhan tahu, ya, di sini di ayat yang ke-9 dikatakan maka nyata bahwa Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu tahu. Dia melihat, dia menyaksikan, lalu tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Menyelamatkan artinya Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa.
untuk disiksa pada hari penghakiman. pada hari penghakiman. Jadi di ayat yang ke-9 sudah jelas, saudara, bahwa Tuhan itu dia tahu ya, dia melihat, dia nyata, dia tahu bagaimana tersiksanya orang-orang benar hidup di tengah-tengah orang-orang fasik yang tidak mau bertobat, yang hanya maunya kejahatan, yang hanya maunya hidup di dalam kekejian, kenajisan, kekotoran ya, kejahatan, kefasikan, hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, hidup di dalam kebebalan. Artinya Tuhan melihat, dia mengerti bagaimana tersiksanya orang-orang benar yang hidup di tengah-tengah orang-orang fasik yang melakukan hal-hal jahat yang demikian rupa. Oleh sebab itu saudara, Tuhan itu melihat. Kita bacakan lagi ayat yang ke-9. Maka nyata di situ sudah dikatakan bahwa Tuhan tahu, ya, dia tahu Tuhan itu menyelamatkan orang-orang saleh. Dia maha tahu, dia tahu menyelamatkan orang-orang saleh, artinya orang-orang yang hidup di dalam kesalehan, kekudusan, kebenaran. Lalu dari pencobaan, dari artinya pencobaan itu dari segala macam pencobaan itu seperti sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Lalu dan tahu menyimpan orang-orang jahat. Jadi Tuhan tahu untuk menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat yang tidak mau bertobat, yang masih bebal, yang masih terus mau menentang Tuhan ya, menganggap enteng firman Tuhan, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan untuk datang bertobat dari dosa-dosa. Tuhan tahu menyimpan orang-orang fasik ini. Artinya Tuhan tahu menyimpan mereka karena Tuhan mau membawa mereka pada hari penghakiman untuk disiksa. Oleh sebab itu jangan kita menjadi bagian, saudara, dari orang-orang seperti ini yang akan disiksa oleh Tuhan. Tuhan akan simpan orang-orang seperti ini untuk disiksa pada hari penghakiman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian, karena kita akan mengalami penyiksaan yang luar biasa dari Tuhan, yaitu di hari penghakiman nanti kita akan tersiksa, artinya akan disiksa oleh Tuhan ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dengan kehidupan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup tulus, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup keluar dari dosa, hidup di dalam kekudusan dan kesalehannya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat 10, terusan ayat 9. Habis ini pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsu. Ulang lagi, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Karena ingin mencemarkan diri. Dan yang menghina pemerintahan Allah. Dan yang menghina pemerintahan Allah, di situ dikatakan. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-10, kita bacakan lagi continuation dari ayat yang ke-9. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri. Ya, jadi di sini di ayat 9 tadi dikatakan Tuhan tahu menyimpan orang-orang fasik ini, orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsu. Mereka yang menuruti hawa nafsunya. Karena ingin mencemarkan diri. Dan yang menghina pemerintahan Allah. Terus mereka begitu berani dan angkuh di situ dikatakan. Sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Jadi ini orang-orang seperti ini yang Tuhan katakan di ayat yang ke-9, lalu continue ke ayat yang ke-10,
Di situ dikatakan Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu, ya, karena mereka mau mencemarkan dirinya, ya. Lalu bacakan lagi ayat yang ke-10. Diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Dan yang menghina pemerintahan Allah. Jadi mereka menghina pemerintahan Allah. Jadi perintah-perintah Tuhan itu mereka tidak suka, mereka tidak tertarik. Mereka menghina pemerintahan Allah. Artinya setiap perintah-perintah Tuhan tidak menyenangkan mereka. Mereka menghina, artinya mereka membenci perintah-perintah Tuhan yang menyuruh mereka untuk bertobat dari kefasikan, bertobat dari kenajisan, kekotoran, kejahatan, kebebalan, ya, kekejian. Mereka tidak mau bertobat. Oleh sebab itu mereka menghina pemerintahan Allah. Ini orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau bertobat, yang hanya mau hidup bersama iblis. Mereka hanya mau menjadi orang-orang iblis yang dipakai iblis untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang fasik di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ingat saudara bahwa kita harus menjadi orang-orang yang lebih berhikmat, artinya lebih bijaksana di saat kita menjalani kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Mereka akan menerima siksaan pada hari penghakiman nanti, ya, karena Tuhan tahu menyimpan orang-orang. Artinya Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau mereka masih saja terus tidak mau bertobat, Tuhan tahu menyimpan mereka untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama orang-orang yang hanya maunya hidup di dalam hawa nafsu dan mau mencemarkan dirinya, ya, untuk hal-hal najis, ya, hal-hal kotor, hal-hal kekejian, kejahatan, ya, hal-hal semua itu, kebebalan, kesombongan, keangkuhan hidup. Teruskan lagi di ayat yang ke-10 tadi. Ayat yang ke-10. Ya, belum selesai yang sampai akhir tadi. Mereka begitu berani dan angkuh. Mereka begitu berani dan angkuh, di situ dikatakan. Sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Jadi orang-orang seperti ini, ya, begitu angkuh, di situ dikatakan. Mereka begitu sombong, angkuh, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kuat. Jadi mereka pikir mereka tidak perlu Tuhan. Oleh sebab itu mereka mau hidup semau mereka. Mereka mau hidup seenak mereka saja. Karena mereka tahu mereka tidak perlu Tuhan. Mereka pikir mereka tidak perlu Tuhan. Karena mereka hidup di dalam keangkuhan hidup di dalam kesombongan, ya. Orang-orang yang makan puji, yang hanya maunya dipuji, padahal mereka hidup di dalam kefasikan. Oleh sebab itu mereka begitu angkuh dan berani, ya. Sudah angkuh, berani lagi, ya. Ya, berani, katanya di situ dikatakan menghujat kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Tuhan itu dihujat, ya, dihujat oleh orang-orang fasik ini, dihujat, dihina, ya, dianggap sepi oleh orang-orang fasik. Jadi kemuliaan Allah itu adalah sesuatu hal yang kudus, sesuatu hal yang benar, artinya sesuatu hal yang sangat mulia, yang sangat indah, yaitu kemuliaan Allah itu adalah satu kekudusan, kesalehan. Oleh sebab itu orang-orang fasik ini justru menghujat kemuliaan Allah. Mereka begitu angkuh dan sombong, ya. Nah, saudara, di dalam ayat-ayat ini kita sudah pelajari bahwa Tuhan menegur kita lewat kebenaran firman-Nya. Artinya saudara dan saya ditegur oleh firman Tuhan pada hari ini, yang mana kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hidup seperti orang-orang fasik yang tidak mau bertobat, yang hanya maunya hidup di dalam kefasikan, ya, kenajisan, kekotoran, hawa nafsu, percabulan, ya. Semua itu adalah orang-orang fasik yang bebal, yang tidak mau bertobat. Mereka yang menghina kemuliaan Allah, mereka menghujat kemuliaan Allah,
mereka menghina pemerintahan Allah. Jadi orang-orang fasik ini ya sangat membenci Allah. Mereka tidak mengasihi Allah, mereka tidak mau mengenal Allah pencipta mereka. Oleh sebab itu biarlah kita semua belajar hari ini bahwa kita harus memperhatikan kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita menjadi orang-orang seperti ini ya, seperti orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, kefasikan, kenajisan, kekotoran, dan kekejian. Biarlah kita semua boleh hidup di dalam kekudusan, kesalehan, ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan, dikehendaki Allah. Kita harus hidup di dalam kekudusan, kesalehan, ya, karena Allah itu kudus, Tuhan itu kudus. Jadi kita harus hidup kudus seperti Tuhan. Itu yang sudah menjadi perintah Tuhan bagi kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita ikut-ikutan saja dengan orang-orang yang mau hidup di dalam dosa, atau masih mau berkompromi dengan dosa, atau masih mau hidup di dalam kenajisan, kejahatannya. Jangan kita ikuti jejak mereka. Biarlah kita ikuti jejak Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Karena Tuhan akan menghukum, artinya akan disiksa orang-orang yang tidak mau bertobat, yang hanya maunya hidup di dalam kenajisan, kefasikan. Oleh sebab itu jangan kita menjadi orang-orang yang demikian, agar kita tidak binasa, artinya agar kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal. Kita semua boleh hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Itulah yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Tuhan mengasihi umat manusia, ya. Oleh sebab itu jangan sampai saudara dan saya binasa karena kefasikan kita, karena ketidaksalehan kita, atau ketidakkudusan kita terhadap Tuhan. Biarlah kita semua hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyebalkan hati Tuhan atau menjengkelkan hati Tuhan. Biarlah kita jadi orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita di setiap hari, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hidup menjengkelkan hati Tuhan, tetapi biarlah kita semua hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan, yaitu membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Kalau Tuhan kembali nanti, Dia akan tersenyum di saat Dia melihat kita hidup di dalam kesalehan, kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya, yaitu hidup sebagai orang-orang benar. Ya, seperti Lord dikatakan, Dia adalah orang benar yang hidup di tengah-tengah orang fasik, ya, dan Dia tersiksa jiwanya karena Dia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Kalau orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, mereka tidak akan tersiksa oleh perbuatan jahat manusia karena mereka menyukainya, mereka melakukan hal-hal yang sama. Oleh sebab itu, justru mereka tidak menyukai ada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup di dalam kesalehan. Justru orang-orang fasik tidak menyukai orang-orang seperti ini, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang-orang benar tidak disukai oleh orang-orang fasik. Tetapi biarlah semua Tuhan yang akan menjadi hakim bagi kita semua, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dia maha tahu, ya, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah hakim di atas segala hakim. Dia yang akan menjadi hakim bagi kita semua, dan kita harus hidup
sesuai dengan kehendak Bapa di surga, agar kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Dia sudah mengajar kita pada hari ini bagaimana Dia menegur kita semua dengan firman-Nya, kebenaran firman-Nya. Tuhan menegur kita semua. Biarlah saudara buka hati lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara ingat, hari-hari ini adalah jahat, artinya jangan kita hidup terlena oleh dosa, oleh kejahatan, kefasikan, ya, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Begitu banyak kejadian-kejadian, saudara, di hadapan kita, ya, di muka bumi ini, saudara, bencana alam, musibah, peperangan, virus, semua itu kejahatan manusia, saudara. Minggu lalu juga kami tidak menyangka kalau kami juga harus merasakan, ada hari Jumat lalu itu kita merasakan, ya, bahwa ada earthquake maksudnya tanah goyang itu di sekitar tidak jauh dari daerah kami juga di sini, cuma mungkin kira-kira 15 menit dari daerah ini kami, di mana kami tinggal, di mana di sana dikatakan ada tanah goyang, ya, gempa bumi, ya, 3, berapa itu kalau tidak salah kemarin hari Jumat lalu. Dan kami pun merasakan di daerah, di tempat kami, di rumah kami, ya. Saya ada di dapur pada waktu itu, ya, dan suami sedang nonton TV. Dia pun merasakan rumah kami itu tergoyang. Artinya kami belum pernah merasakan sebelumnya rumah kami itu tergoyang, ya. Tapi kami tidak tahu rencana Tuhan, ya. Hari Jumat lalu tiba-tiba kami merasakan ada merasakan kegoyangan dari hasil gempa bumi itu, ya. Padahal di jauh dari kami, kira-kira 15 menit, ya, di mana tempat yang ada gempa bumi itu. Tetapi kami pun merasakan di tempat kami, di rumah kami sendiri, ya, bagaimana Tuhan menggoyangkan tanah, artinya bumi. Berapa lama Tuhan mau goyangkan bumi, saudara? Kalau Tuhan memang mau binasakan kita, itu tidak akan makan waktu lama, saudara. Cuma dalam 1 menit, 2 menit dia goyang saja bumi, ini kita habis semua, saudara. Saya aja merasakan itu, rumah tergoyang hanya dalam mungkin kira-kira enggak sampai 1 menit, mungkin dalam beberapa detik saja. Tiba-tiba dia berhenti. Lalu suami saya bilang, apa itu? Lalu dia juga tanya, apa ya itu? Dia juga nggak tahu, dia kira ada pohon jatuh di atas rumah, ya, karena kita merasakan rumah tergoyang dalam beberapa detik. Ternyata kami tidak tahu itu adalah gempa bumi di tempat sabab lain, tetapi kami merasakannya di sabab kami juga. Bagaimana Tuhan mau memperlihatkan, artinya dia mau memperingatkan kita semua, ya. Bagaimana kalau dia hanya menggoyang bumi ini, ya, hanya dalam beberapa menit, pasti habis, hancur, saudara, binasa, ya. Kita tidak ada lagi kesempatan. Tetapi memang saya merasakan seperti saya ada business, seperti saya pusing, kok sepertinya di dapur itu muter, ya, semua itu berputar. Padahal saya kira saya yang lagi pusing, padahal itu ternyata gempa bumi di sabab dekat kami sini, dan kami pun merasakan gempa bumi itu. Tetapi luar biasa Tuhan kita, ya, dia itu masih mau memberikan kita kesempatan. Artinya Tuhan masih mau memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk mendapatkan kasih-Nya. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan itu bukan untuk kita bermain-main, tetapi untuk kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk
kita bertobat, supaya kita semua datang dan bertobat, ya, dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jadi saudara, saya tidak pernah merasakan, saudara, gempa bumi seperti itu. Baru pertama kali saya merasakan. Saya pun tiba-tiba anak saya pulang pagi, dia pergi, dia pulang, dia bilang, saya bilang sama dia, tadi malam kita merasakan rumah tergoyang. Lalu dia katakan, oh iya, memang saya waktu dia berangkat ke kota itu, malam itu dia tiba di kota, dia lihat ada orang taruh di ini katanya di sosial media, yang mana ada tanah goyang di tidak jauh dari daerah kami, ya, 3, berapa saya sudah lupa, tetapi ternyata benar. Kalau saya tidak dengar dari dia, saya tidak tahu itu gempa bumi, saudara. Ternyata kami pun merasakan rumah kami tergoyang dalam beberapa detik, tetapi Tuhan masih melindungi kami. Dia tahu bahwa kami masih berharap terus dan berserah kepada Tuhan, ya. Di dalam situasi apapun, Tuhan kita luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Ya, saya berpikir kalau itu terus bergoyang, pasti rumah ini rubuh, saudara, ya. Tetapi Tuhan pembela kita. Dia tahu, dia hanya mau memberikan sedikit saja tes untuk kita merasakan bagaimana kalau bumi digoyang oleh Tuhan, ya. Saudara sendiri sudah menyaksikan di Turki, di mana-mana, ya, bagaimana kalau tanah goyang itu, ya, begitu banyak rumah-rumah rubuh, ya, begitu banyak gedung-gedung dan kehancuran, ya. Jadi saudara tahu bagaimana kalau Tuhan mau menggoyangkan bumi, saudara, tidak lama, hanya dalam waktu 1 menit, 2 menit, dia sikat habis, kita pasti binasa, saudara. Ya, jadi ingat, saudara, kembalilah kepada Tuhan, ya. Ingat, Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertobat. Artinya kalau dia memberikan kita untuk mengalami hal-hal demikian, kita harus lebih lagi bertobat. Jangan lebih kacau lagi hidupnya. Dia hanya mau memberikan kita saja merasakan bagaimana rumah digoyang hanya dalam beberapa detik. Tetapi itu pun sudah menakutkan saya, saudara. Saya cukup takut pada hari, karena saya pun bingung, apa ya, kok gak ada angin di luar, gak ada hujan, kok tiba-tiba rumah itu tergoyang. Ya, jadi Tuhan kita luar biasa. Dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dia melakukan semua itu karena dia mengasihi saudara dan saya, ya. Dia mau kita semua bertobat agar kita semua tidak binasa. Jadi saudara ingat, kembalilah kepada Tuhan. Dia katakan sudah di dalam ayat-ayat yang kita sudah pelajari pada hari ini, dia tetap masih mau memberikan kesempatan untuk kita bertobat, agar kita tidak menjadi orang-orang fasik yang akan disiksa pada hari penghakimannya nanti kalau dia kembali. Jadi saudara, kembalilah. Biar saudara mau datang kembali kepada Tuhan pada hari ini, jangan tunda-tunda waktu lagi, saudara. Mungkin esok-esok hari kita sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Hari ini, saudara, kalau saudara mau buka hati, menerima dia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara pasti akan diselamatkan. Dan saudara pasti akan hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Ya saudara, jadi ingat, hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita hidup lagi di dalam kefasikan. Karena kefasikan akan membawa kita binasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Pada hari ini terima kasih Bapa kalau firman-Mu, Tuhan sudah menegur kami lewat kebenaran firman-Mu, untuk menyadarkan kami semua, untuk membangkitkan kami semua dari segala dosa-dosa, dari kehidupan kefasikan kami. Biarlah Tuhan terus Bapa menegur kami. Kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur untuk teguran-teguran firman-Mu Bapa pada hari ini, bahkan di setiap hari. Karena kami harus ditegur, kami perlu ditegur agar kami boleh disadarkan
kami boleh dibangkitkan. Tuhan, tolong kami semua Bapa, agar kami semua tidak terlena dengan kehidupan kefasikan Bapa, agar kami tidak binasa. Karena iblis itu begitu licik, dia mau membutakan kami, membutakan semua manusia, agar hidup di dalam kefasikan, agar hidup di dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran. Semua itu adalah rencana iblis. Tetapi rencana Tuhan, yaitu Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam pertobatan, hidup di dalam kesalehan. Karena itu adalah kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Firman Tuhan mengajar saudara dan saya untuk bertobat. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah menegur kami semua. Dan biarlah kami semua boleh disadarkan, kami semua boleh dibangkitkan dari kebutaan dan kepicikan kami, agar kami semua boleh menerima Engkau, datang bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Hamba-Mu sangat berterima kasih Bapa, karena hamba pun merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami, menjaga, melindungi kami Bapa. Sampai pada hari ini Bapa masih mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ya Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang mengatur hidup kami, Tuhan yang memimpin setiap langkah kami, agar kami tidak berjalan menurut kehendak kami, tetapi kami berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan Tuhan terus ajar kami agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini Bapa. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami mau serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mau mengampuni mereka dan membawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan semua Bapa, cuaca di setiap hari, situasi di muka bumi ini. Tuhan, lindungi kami semua di hari-hari yang jahat ini. Kami perlu Engkau Bapa, kami perlu perlindungan-Mu, kami perlu keselamatannya Bapa yang daripada Tuhan. Ampuni kami semua, kasihanilah kami semua ya Bapa. Selamatkan kami semua, jangan biarkan kami binasa Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission akhir. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, praise God. Thank you so much. How great thou art.
Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk hari ini ya Bapa, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. How great you are, how great Thou art. You are so great, you are so great, Lord. How great Thou art. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.